Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Bapak yang saya hormati. Pertama tentu saya permisi dengan para guru saya, Pak Ari, dan semua yang juga banyak itu. Pak Dedi itu kan bos saya dulu gitu ya. Saya langsung masuk saja karena sebenarnya concernnya DPD ini kan mau mencoba mengegulkan kegagalan yang kemarin, yakni amandemen yang kalau selalu MPR bilangnya 4 tahap. Apapun lah, pokoknya bagi saya ini kalau mau lagi ya kelima gitu kan. Tetapi kegagalan kemarin tampaknya juga mungkin punya peluang kegagalan ke depan ya. Artinya saya melihat DPD itu concernnya ketika mensosialisasikan gagasan perubahan itu yang tampak adalah menonjolkan bagaimana kesetaraan di badan perwakilan. Itu yang kesan di publik. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara di naskah akademiknya, banyak hal yang dikritisi di dalam Undang-Undang Dasar. Antara lain soal sistem perekonomian yang tadi disebutkan, antara lain juga soal otonomi dan sebagainya. Tetapi yang nampak di diskusi 3 tahun terakhir, ini kan barang lama ini naskah akademik ini dicetak lagi, tapi ini kan sudah menjadi gagasan yang dulu dan saya kira tidak ada perubahan terhadap isi dari gagasan amandemen itu. Tetapi memang kalaupun memang concernnya adalah penguatan DPD itu beralasan memang. Yang pertama ketika kalau saya mengajar HTN itu saya tanya, kenal nggak DPD dari Jawa Timur? Nggak ada yang kenal. Siapa? Saya baru tahu Pak Wasis itu ya sekarang. Ya. Tapi kalau Bu I saya beberapa kali ketemu. Kalau yang dulu siapa? Gus yang dari Pasuruan itu? Pak, ya itu sering jalan-jalan kalau itu. Maksud saya sering ketemu di banyak forum ya dan cukup populer bagi kita gitu. Tetapi itu bukan salah Pak Wasis kalau tidak dikenal, bukan salah Bu Istibsyaro, tetapi karena desain kelembagaan Badan Perwakilan kita itu meletakkan DPD bukan sebagai Dewan Perwakilan Daerah tetapi sebagai Dewan Penunjang DPR, Dewan Pelengkap DPR dan sebagainya. Nah, untuk itu kita masuk kepada konsepsi Badan Perwakilan. Kalau kita lihat Ibu Bapak yang saya hormati, pasal 22D itu kan perubahan ketiga. Perubahan di tahun 2001. Dan itu lebih dahulu secara historis desain otonomi daerah di bawah Undang-Undang 22 tahun 99. Tepat 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang 22 tahun 99, dipikirlah kemudian desain kelembagaan menata otonomi daerah. Dan salah satu hasil dari otonomi daerah itu adalah bagaimana juga representasi politik representasi politik DPR daerah di forum pengambilan keputusan nasional. Sehingga kemudian lahir yang namanya DPD. Tetapi kalau kita lihat secara hakikat, kenapa badan perwakilan itu harus dibedakan keterwakilannya? Itu kunci pertama dari saya kira desain kelembagaan badan perwakilan. Saya sudah kasihkan satu hasil penelitian saya dengan KHN, mungkin terlalu banyak, 33 halaman, tidak dibagikan begitu. Tapi saya katakan bahwa kalau badan perwakilan itu asal usul keterwakilannya dibedakan, maka konsekuensi logisnya adalah desain kamar di dalam parlemen. Nah, DPD, kalau mohon maaf Pak Wasis, kalau DPD sendiri menyebut dirinya senat, ya, saya kira sudah salah konsep gitu ya. Saya lihat DPD ini kan membedakan konsekuensi dari satu pilihan politik bahwa badan perwakilan itu semuanya harus lewat pemilihan. Tidak ada lagi pengangkatan, tidak ada lagi penunjukan dan sebagainya ketika MPR yang terdiri dari DPR dan utusan daerah, utusan golongan dan sebagainya itu. Nah, sebagai konsekuensi dari semua pilihan ini, maka semua harus dipilih, maka keterwakilan itu harus dibedakan unsur siapa mewakilinya dengan cara apa keterwakilan itu dipilih atau ditentukan. Nah, tampaknya dengan model negara kesatuan yang sesungguhnya pluralitasnya sangat tinggi di Indonesia, pilihan politik yang dilakukan adalah membuat 2 kamar tetapi cukup membuat badan perwakilan yang sesungguhnya dimaksudkan sebagai badan perwakilan dengan 2 kamar dengan membedakan representasi populasi dan representasi teritori. Nah, representasi teritori yang diwakili oleh DPD dan representasi populasi yang diwakili oleh DPR ini tidak memperoleh keseimbangan di dalam struktur badan perwakilannya. Maka kalau kita lihat di pasal 22D, meskipun
barangkali Pak Wasis atau Bapak Ibu membaca risalah sidang Undang-Undang Dasar ketika merumuskan pasal 22D, itu gagasan awalnya sebenarnya adalah mencoba menciptakan kamar parlemen bikameral. Ini pernah saya cross check ke Bu Valina ketika dalam satu forum seminar sebagai panitia ad hoc pembuatan Undang-Undang Dasar. Sebenarnya gagasannya disadari sebagai parlemen dua kamar, bikameral. Satu DPD dan satunya adalah DPR. Satu mewakili aspek teritori yang kemudian pilihannya adalah dapilnya adalah provinsi dan satunya adalah populasi. Nah, logikanya kalau keterwakilan itu dibedakan, maka mengangkatnya di dalam struktur parlemennya itu harus seimbang. Kenapa demikian? Karena unsur keterwakilannya sudah dibedakan. Maka Leslie Wolf Phillips bilang, kalau ada dua kamar, ada keterwakilannya dibedakan, tetapi di kamarnya itu kemudian tidak memperoleh keseimbangan, itu hakikatnya bukan dua kamar, tetapi itu hakikatnya kamar yang tunggal. Nah, yang nampak di sini kemudian kamar tunggal itu tampak di dalam desain pasal 22D. Kewenangan DPD itu hanya kewenangan yang ikut-ikutan, ikut membahas, ikut memberi pertimbangan. Jadi kalau nggak ikut nggak apa-apa, penting bayarannya tetap jalan, ya. Nggak apa-apa, loh, memang desain konstitusionalnya begitu. Jadi bukan salahnya Pak Wasis kalau dapat sangu, tapi memang salahnya Undang-Undang Dasar yang mendesain bahwa kewenangan DPD itu adalah kewenangan yang ikut, kewenangan yang mengusulkan, dan bahkan sekarang kemudian itu dianggap diperlemah dengan Undang-Undang 27 tahun 2009 yang kabarnya akan dilakukan judicial review oleh DPD kepada Mahkamah Konstitusi, karena konsepsi ikut membahas itu tidak lagi dipertimbangkan di dalam proses pembuatan rancangan undang-undang sebagaimana kewenangan DPD di dalam pasal 22D. Nah, itu satu. Konsepnya adalah, konsekuensinya adalah karena keterwakilannya dibedakan, seharusnya pula kamar parlemennya memperoleh kesetaraan atau keseimbangan posisi. Kesetaraan atau keseimbangan posisi ini tidak hanya dalam fungsi legislasi sebenarnya. Karena itu kalau di dalam naskah akademik yang diusulkan oleh DPD, yang tampak adalah implikasi dari keseimbangan itu pada semua aspek. Antara lain DPD juga mencoba masuk ke dalam proses impeachment. Nah, yang kedua, dalam perspektif perbandingan Ibu Bapak sekalian, kadang kita berpikir bahwa kamar parlemen dua kamar itu, parlemen dengan dua kamar, two chambers, itu kecenderungannya adalah negara dengan bentuk federal. Tapi penelitian NDI itu hampir negara kesatuan itu setara jumlah dengan negara federal yang punya dua kamar. Kalau negara federal itu inherent, sudah bawaan lahirnya, kalau memang ia seharusnya menjadi dua kamar karena satu mewakili negara bagian atau daerah atau kerajaan seperti Malaysia, maka yang lain negara kesatuan itu ternyata dalam penelitian NDI, National Democratic Institute, itu juga banyak negara kesatuan yang berbentuk bikameral di dalam sistem parlemennya. Nah, lalu kemudian kalau negara kesatuan itu berbentuk bikameral, yang paling cocok ada di mana? Kecenderungannya di dalam studi-studi mengenai parlemen dua kamar, bikameral itu banyak diterapkan di negara-negara yang sangat plural, beragam masyarakatnya. Sehingga saya mempertanyakan pula, dan ini barangkali tidak ada di dalam naskah akademiknya DPD, kalau desainnya hanya basisnya adalah, sekali lagi, basisnya adalah daerah, itu tidak mewakili kelompok-kelompok apapun. Nah, ini yang basis legitimasinya, kita sih nggak tahu rumahnya Pak Wasis, Bu Istip Syaro, apakah yang dilakukan dan sebagainya. Nggak ada, karena ia mewakili daerah. Nah, perkembangan kekinian misalnya House of Lords yang kabarnya kemudian sering kita pahami bahwa itu adalah basisnya hereditary peers atau kaum bangsawan. Reformasi parlemen di Inggris mulai tahun 2000 terakhir 2009, sekarang ini hanya tinggal 60 House of Lords yang berasal dari hereditary peers. Yang lainnya adalah kemudian diperluas dengan kelompok-kelompok, kelompok bisnis, kelompok organisasi filantropi dan sebagainya. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia. Malaysia desain konstitusinya seperti yang kita pahami federal, ya, Ibu Bapak sekalian, pasti ada wakil dari negara bagian atau kerajaan-kerajaan. Tetapi yang di Pertuan Agung punya kewenangan untuk di dalam majelis tinggi di Malaysia itu juga menunjuk kelompok-kelompok
mengangkat kelompok-kelompok tertentu untuk duduk di dalam majelis tinggi di dalam parlemen. Artinya kombinasi antara keterwakilan daerah, keterwakilan negara bagian, dikombinasi pula dengan keterwakilan golongan. Nah, saya kira bolehlah kemudian kita mengatakan apakah kita tidak kembali dalam konsepsi yang lama utusan golongan. Saya kira kalau kita bisa mengevaluasi DPD selama ini yang hanya mewakili daerah dengan keterwakilannya yang juga desain konstitusionalnya sangat terbatas, itu tidak bisa berbuat banyak di dalam proses pengambilan keputusan. Dan bukan saja soal tidak bisa berbuat banyak, saya melihat juga hakikat keterwakilannya juga tidak bisa mewakili kelompok-kelompok tertentu yang barangkali itu tidak cukup diwakili dengan DPD. Dulu misalnya ya jatahnya Muhammadiyah itu pasti ada, jatahnya NU. Tapi bagaimana dengan kelompok-kelompok masyarakat hukum adat? Bagaimana dengan Papua? Bagaimana dengan Aceh, Sulawesi dan sebagainya yang masih juga kita lihat dinamika masyarakatnya banyak berbasis kepada hukum adat atau aspirasi adat mereka. Sehingga kalau ini hanya diwakili oleh DPD, saya kira hal yang basis legitimasi untuk mendekatkan keterwakilan kepada publik itu masih bisa kita pertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, pilihan kamar bikameral dan unikameral itu dapat dilihat dari kesetaraan kewenangan. Dalam banyak studi bisa kita lihat bahwa antara yang paling mencolok adalah di dalam proses pembuatan undang-undang. Jadi kalau desain undang-undang dasar kita ini kan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Anggota, bukan institusi, bukan terdiri dari DPR dan DPD, tetapi dari anggota DPR dan DPD. Ini rumusan ini sudah mengindikasikan bahwa ini kamar yang sangat semu. Karena MPR adalah badan tersendiri, ia bukan joint session antara gabungan rapat antara DPD dan DPR. Nah, dalam proses pembuatan undang-undang, seperti yang saya katakan tadi, pasal 22D itu jelas mengindikasikan DPD itu fungsi legislasinya sangat terbatas. Hanya ikut mengajukan rancangan undang-undang dan hanya ikut membahas. Ikut membahas pun kemudian DPD juga protes. Kenapa kalau DPD ikut membahas lalu kok dengan persetujuannya hanya DPR dan Presiden? Ya kalau nanti nambah nama ya juga tidak apa-apa dengan persetujuan DPD, DPR dan Presiden. Tetapi kuncinya sebenarnya adalah kalau di dalam studi bicameralism, Ibu Bapak yang saya hormati, satu kamar, apakah itu DPR, apakah itu House of Representative, House of Commons, House of Lords, Senat, itu setara di dalam proses rancangan undang-undangnya. Jadi satu rancangan undang-undang itu menghendaki persetujuan dua kamar tersebut. Nah, apa yang menjadi keuntungan antara lain dari model yang semacam ini? Banyak pengamat yang selalu mengatakan di dalam proses legislasi, inilah yang disebut sebagai double check, careful check. Bahwa satu kamar dengan kamar yang lain akan masing-masing concern mengecek apakah rancangan undang-undang itu layak untuk kemudian dapat diloloskan sebagai undang-undang.